Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya di channel Khalid Teknik. Hari ini kita punya cerita menarik tentang seputar kerusakan TV LCD LED atau TV LED Polytron 32 in untuk seri TV-nya PLD 32T7511. Yang menarik dari perbaikan televisi ini yaitu ketika kita bongkar power supply-nya memang sudah tidak ada, ya. Penasaran ceritanya seperti apa? Sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, mohon dukungannya untuk teman-teman yang sedang menyaksikan atau menonton, mendukung channel Alif Teknik agar tetap berkembang dan selalu eksis dalam membuat video-video tutorial lainnya yang bermanfaat tentunya buat kalian-kalian semua yang menonton. Oke, sebelum lanjut, silakan kalian tekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan berita tutorial terbaru atau video terbaru dari saya. Terima kasih. Oke, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya, teman-teman. Jadi ceritanya itu di pagi hari ini kita mendapat request dari seorang konsumen untuk melakukan perbaikan TV bermerek Polytron ukuran 32 in dengan seri PLD 32T7511. Yang menarik di sini yaitu ketika konsumen mengatakan kalau unit TV tersebut sudah tidak ada power supply-nya. Jadi ketika si konsumen tersebut menghubungi kami, itu TV-nya sudah diperbaiki oleh teknisi, namun power supply-nya dibawa dan belum dikembalikan sampai saat ini. Usut punya usut, saya pun penasaran dan berujung pada pertanyaan. Dan konsumen tersebut pun menjawab dengan riang. Jadi suatu ketika ada seorang teknisi datang ke rumah konsumen tersebut untuk memperbaiki TV. Setelah membongkar TV-nya ternyata diketahui power supply TV tersebut mengalami korsleting yang tidak bisa diperbaiki di tempat. Dan akhirnya teknisi tersebut meminta izin ke pemiliknya untuk membawa pulang power supply tersebut dengan alasan keterbatasan spare part dan lebih afdol mungkin ya. Dan setelah beberapa minggu kemudian tidak ada kabar dari teknisi tersebut, akhirnya si konsumen tersebut pun bertanya melalui pesan singkat di WhatsApp-nya. Jadi intinya konsumen tersebut itu bertanya apakah sudah selesai atau sudah dapat apa barangnya atau sudah diperbaiki atau belum, ya intinya yang namanya konsumen memperbaiki TV otomatis kan ya mintanya cepat ya, namun sudah berminggu-minggu belum ada kabar. Akhirnya konsumen tersebut pun sudah mengikhlaskan ya, walaupun nggak jadi, tapi yang penting intinya di situ kan sudah menunjukkan pasti di depannya kalau power supply-nya situ sudah dalam keadaan rusak parah, karena di situ ditandakan ada sebuah komponen yang terbakar. Setelah mencerna dari cerita konsumen tersebut, saya bergegas menuju gudang bengkel untuk mencari apakah saya memiliki stok power supply Polytron tersebut dengan seri PLD 32T7511 tipe power supply terpisah. 32T7511 yang sudah satu paket dengan motherboard-nya juga ada sih. Cuman di sini menggunakan tipe power supply yang terpisah dengan motherboard-nya. Nah, setelah mencari ke sana kemari, di gudang tidak ada dan di bengkel pun saya nggak punya stoknya. Ada stok tapi punya TV Polytron ukuran 21 in, 22 sama 24. Sebenarnya power supply tersebut pun bisa dipasang ya, karena memiliki kriteria atau ciri-ciri yang sama dengan power supply yang dimiliki di power supply tersebut ya. Tegangan yang digunakan yaitu 5 volt standby dan step up untuk menyalakan backlight sekitar kurang lebih 30 volt ya, dan tegangan 12 volt untuk VCC audio dan panel LCD. Karena di sini saya sudah mencari ke sana kemari tidak nemu, dan terlintas di pikiran saya untuk menggantinya dengan satu buah adaptor. Namun karena power supply dari Polytron tersebut itu menggunakan beberapa tegangan, sedangkan adaptor itu hanya mengeluarkan
satu tegangan ya, 12 volt. Adaptor yang akan kita pakai itu 12 volt. Hanya memiliki satu tegangan atau tegangan tunggal 12 volt. Sedangkan power supply di bawaan TV-nya itu ada beberapa macam tegangan ya. Jadi tegangan B5 volt dan tegangan stand B5 volt, tegangan 12 volt dan tegangan untuk step up atau voltase untuk step up di bagian backlight-nya ya, ada 4. Namun setelah saya hitung-hitung kalkulasi, kita sediakan satu buah adaptor, harganya sekitar 60.000. Lalu kita sediakan inverter, modul inverter yang kita gunakan yaitu universal untuk backlight ya, tip up backlight itu harganya sekitar 30.000, jadi kita total 90.000 dan ditambah satu modul lagi yaitu modul step down teman-teman ya. Fungsi daripada modul step down ini yaitu untuk menurunkan tegangan dari 12 volt menuju 5 volt. Sedangkan step up di sini untuk fungsinya untuk menaikkan tegangan 12 volt ke 30 volt ya, sekitar 24 sampai 30 volt untuk menyalakan lampu LED backlight-nya. Jadi di sini kita sediakan satu buah adaptor 12 volt dengan kapasitas 5 ampere ya sedikitnya, dan satu buah inverter step up, satu buah lagi modul step down. Jadi ada 3 macam. Itu kira-kira habisnya sekitar kurang lebih 130 ribuan daripada kita membeli power supply aslinya yang juga harganya sekitar 300.000 kan lumayan irit ya. Namun disclaimer dulu ya teman-teman, ini menurut dari pengalaman saya sendiri dalam kasus perbaikan TV Polytron yang sebelumnya. Sebenarnya untuk TV LED Polytron yang menggunakan power supply terpisah bisa saja dipasang power supply dengan model yang berbeda. Di situ hanya merubah soket dari output power supply atau PSU tersebut dan memposisikan di masing-masing pin. Ya, misalkan pin 5 volt ya harus terpasang di posisi pin 5 volt. Nah, mudahnya di sini untuk motherboard Polytron di situ sudah ada keterangannya semua ya, ada tulisannya semua, tegangan 12 volt, tegangan B5 volt dan tegangan stand B5 volt. Untuk yang lain-lain tegangan output dari motherboard itu sendiri yaitu tegangan enable atau tegangan power on dan tegangan untuk adjustment backlight. Poin utama dalam praktik pemasangan power supply yaitu asal jangan salah atau tertukar posisi voltase ya. Misalkan kita pasang posisi tegangan 12 volt di posisi di pin 5 volt, itu jangan ya, itu bahaya karena bisa merusak motherboard tersebut. Nah, oke, lebih tepatnya yuk kita langsung ke TKP. Oke guys, saat ini kita sudah berada di depan televisinya dan sedang kita lakukan pembongkaran. Ini adalah TV Polytron yang katanya sudah tidak ada power supply-nya. Sini kondisi bautnya masih lengkap teman-teman. Jadi hanya satu baut saja yang hilang. Pelan-pelan kita membongkarnya ya. Ini kata konsumen, TV ini sudah nganggur sekitar 6 bulanan setelah diperbaiki oleh teknisi dan power supply-nya tidak kembali. Oke, bautnya sudah terlepas semua. Kita tengok dalamnya. Ya, benar saja di sini power supply-nya sudah tidak ada dan tersisa satu
buah motherboard di sebelah sisi kiri saya. Ini untuk tipe Polytron ini agak lumayan eh, merepotkan ya pemasangan modifikasi power supply-nya karena membutuhkan beberapa titik poin tegangan yang berbeda tentunya. Berbeda dengan TV-TV Samsung atau TV lainnya yang memiliki tegangan single atau satu tegangan yaitu 12 volt yang dibagi menjadi beberapa bagian fungsinya dari atau step down-nya sudah berada di bagian motherboard-nya ya. Sedangkan di sini untuk step down 5 volt masih bersatu dengan power supply-nya dan tegangan standby-nya pun ada ya. Untuk TV merek Samsung dan eh, Samsung mungkin ya yang punya ukuran 32 in yang punya tegangan tunggal. Di sini kita teliti dulu untuk test point-nya ya. Ini adalah motherboard-nya, bentuknya seperti huruf L dan di sini sudah ada test point atau titik-titik poin yang akan kita jumper nanti ada tegangan 12 volt, B5 volt dan standby 5 volt. Di sini yang akan kita jumper nantinya yaitu di bagian tegangan 12 volt, 5 volt, dan 5 volt standby. Ada lagi satu teman-teman yang terpisah tegangannya yaitu amplifier atau VCC untuk amplifier. Itu letaknya berada di bawah soket yang berwarna merah itu ya. Jadi nanti jangan sampai tertinggal karena tegangan 12 volt untuk VCC audionya ini terpisah teman-teman. Oke, di sini kita sudah sediakan satu unit adaptor seperti yang tadi kita fotokan. Di sini adaptornya memiliki beberapa pin karena di sini dan di sini kita sediakan satu unit inverter speed up ya. Satu lagi ini adalah modul step down untuk VCC 5 volt nantinya. Agak ribet ya teman-teman. Karena tanpa adanya step down tegangan yang keluar dari power supply hanyalah 12 volt. Di sini kita akan mengikuti instruksi apa yang ada di modul-modul masing-masingnya ya. Di situ sudah ada keterangan fungsi-fungsi daripada pinnya. Oke, di sini untuk penyolderan tidak kita video ya. Di sini hanya kita tunjukkan saja yang sudah kita pasang yaitu modul inverter dan adaptor 12 volt modul step down kita sudah samperkan ke motherboardnya semua atau kita sudah sambung ke test pointnya ya. Ini adalah step down dan berfungsi untuk VCC standby 5 volt. Di sini yang di bagian tengah yaitu tegangan 5 volt dan untuk yang paling pinggir adalah 12 volt. Coba kita zoom. Ini adalah tegangan 12 volt dan ini 5 volt dan yang satunya lagi itu tegangan utama standby. Di sini ada VA juice dan power on atau tegangan standby. Kalau tulisannya bukan power on di sini ya, PL on. Kita sudah gambarkan untuk PL on, kita sambungkan ke inverter. Dan di sini 5 volt kita jadikan satu dengan B5 volt ya. Rencananya tadi kita akan menggunakan adaptor eksternal ya. Cuman karena kita membeli adaptor tidak ada yang kapasitas
5 ampere. Jadi kita putuskan untuk mengganti dengan satu buah adaptor yang masih terbuka. Sebenarnya ini juga bisa ditaruh di eksternal, cuman kan kondisinya terbuka, jadi otomatis mungkin kurang safety. Di sini kita sudah tempatkan titik poinnya, dan PL on kita sambungkan ke inverter. Di sini kondisinya sudah kita rakit semua, dan kita lihat hasilnya ya teman-teman. Kita semua sudah pasangkan. Di sini ada satu tegangan yang terpisah teman-teman, yaitu tegangan 12 volt untuk VCC audionya. Bila teman-teman nanti tidak memasangkan di posisi soket yang berwarna merah, otomatis TV-nya tidak akan keluar suara teman-teman, karena tegangan 12 voltnya itu tidak terhubung langsung dari pin 12 volt yang ada di soket yang berdekatan dengan tegangan 5 volt itu. Fungsi dari soket tersebut itu untuk VCC di bagian panel LCD-nya atau layar LCD-nya ya. Ini kita akan coba lakukan atau hidupkan TV-nya ya. Coba hidupkan, nyalakan TV-nya. Ya, kalian bisa lihat di situ sudah keluar tulisan Polytron, otomatis TV-nya sudah menyala. Dan kita berhasil. Ini adalah kali pertamanya teman-teman kita melakukan modifikasi seperti ini, karena jarang sekali TV Polytron untuk dilakukan perbaikan power supply yang lumayan susah ya, karena rangkaian dari power supply Polytron itu cukup sederhana, dan rata-rata trouble-nya itu di bagian dioda short atau MOSFET-nya yang short. Itu disebabkan karena mungkin kapasitas usianya sudah berangsur menurun, karena di sini sudah tidak ada power supply-nya, dan kita berusaha menekan biaya perbaikan. Jadi kita modifikasi dengan satu buah adaptor. Tuh saya udah jadi TV-nya bening banget ya. Down guys. Ini bukan ruangan aku, tapi ini ruangan kamu. Adaptor bro. Sebagai Power supply-nya dikontrol tikus. kamu pantas untuk menempatin ruangan ini.